Ini saya mau bernyanyi dua ayat untuk bisa mengingatkan kita tentang materi firman Tuhan yang akan kita pelajari. Jadi saya akan bernyanyi dengan akapela ya, ke tempat lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah, ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Percayakah Ibu semua bahwa hidup yang kita jalani sekarang adalah suatu perjalanan menuju satu persinggahan abadi? Jika kita masih percaya, apakah kita masih tetap mengingat bahwa kita sedang melalui suatu perjalanan? Masihkah kita tahu kita sedang berjalan menuju kemana sebagai orang Kristen? Apakah kita akan tetap di dunia ini, hidup bersama dengan anak-anak kita, hidup bersama dengan keluarga kita, hidup bersama dengan teman-teman kita, dan hidup bersama dengan harta kekayaan kita? Jawabannya tidak. Dunia ini bukan milikku. Ayat kedua ya. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Ini bukan tempat kita. Kita sedang berada dalam sebuah perjalanan. Akan ada masanya setiap orang tiba pada akhir perjalanannya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan berhasil tiba di tujuan yang seharusnya? Tempat di mana kita merasa telah berhasil dan telah beruntung menapaki jalan yang kita jalani ini. Apakah kita yakin dengan itu? Tentu semua manusia ingin perjalanannya berhasil, ingin perjalanannya beruntung, ingin anak-anaknya berhasil, ingin anak-anaknya beruntung. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita berhasil dan beruntung? Dari 8 ayat pembacaan pada malam hari ini, saya akan baca kembali ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lihat orang Israel ketika hendak menjelang tiba di tanah Kanaan. Jadi mereka ada di seberang sungai Yordan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi saat itu Musa pemimpin mereka meninggal. Lalu Allah mengangkat seorang pemimpin baru, yaitu Yosua. Nah, saat Allah melakukan pelantikan ya terhadap Yosua, kalau bisa dikatakan demikian dengan istilah kita sekarang, Allah memberikan satu pesan kepada Yosua atau sebuah janji yang harus dilakukan oleh Yosua dalam
mengemban jabatannya sebagai pemimpin Israel. Bagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa berhasil masuk ke tanah Kanaan? Allah memberikan satu hal yang harus dia lakukan, yaitu dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Hanya ini yang dikatakan Allah kepada Yosua. Seibarat seorang presiden mengambil janji, maka inilah janji yang harus ditepati oleh Yosua sebagai pemimpin agar bangsa Israel bisa berhasil memasuki tanah perjanjian. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam. Nah, kita lihat ya penggalan kalimat yang mengatakan jangan engkau lupa. Kita sering juga menggunakan penggalan kalimat ini jika meninggalkan pesan kepada orang lain. Kita mungkin akan berkata kepada suami kita, jangan lupa menjemput anak kita dari sekolah. Atau ibu-ibu mungkin sekali waktu akan berkata kepada saya, jangan lupa mencari sebuah lagu untuk kita nyanyikan. Jangan lupa melakukan ini itu untuk sebuah hal yang harus kita lakukan di persekutuan wanita. Jika kata ini telah dipakai untuk meninggalkan pesan, maka pesan itu sungguh-sungguh sangat penting dan harus dilakukan. Allah menggunakan perkataan ini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Itu artinya berarti bahwa kitab Taurat dan perkataan-perkataan yang ada di dalamnya adalah sangat penting untuk modal keberhasilan bagi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan jika akhirnya mereka lupa akan pesan itu, maka akan ada akibat buruk yang terjadi, yaitu kegagalan bagi mereka. Sama seperti jika bapaknya lupa menjemput anaknya dari sekolah, apa yang terjadi? Atau saya lupa menyediakan satu lagu untuk acara komisi wanita, apa yang terjadi? Pasti semuanya berantakan. Jadi jika Yosua lupa melakukan itu, maka bangsa Israel tidak akan berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah, mengapa Allah menyampaikan satu pesan ini? Kita lihat seperti apa kira-kira perjalanan orang Israel hendak memasuki tanah Kanaan. Yang pertama, bahwa perjalanan mereka melalui banyak bangsa-bangsa. Mereka harus melewati banyak bangsa-bangsa di sana. Bukan hanya melewati, mereka harus memerangi mereka dan harus mengusir serta memusnahkan mereka dari tempat itu. Apakah sesuatu yang gampang? Satu kelompok manusia, kelompok masyarakat gampang untuk masuk ke dalam suatu wilayah orang yang telah tinggal menetap di situ. Bukan hanya memasuki hendak permisi lewat, tetapi mereka harus memerangi mereka dan melenyapkan mereka. Apakah itu sesuatu yang gampang? Itu bukan sesuatu yang mudah. Selain daripada itu, bangsa Israel juga dalam kondisi dalam sebuah perjalanan. Mereka belum menjadi suatu bangsa yang memiliki wilayah tetap, yang memiliki persenjataan lengkap, yang memiliki angkatan perang yang sudah terlatih, yang memiliki benteng pertahanan dan mungkin suatu tempat untuk menimbun bahan makanan ketika berperang. Tidak, mereka sedang dalam perjalanan. Arti kata
Mereka sedang dalam pengungsian dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan bisakah kita bayangkan bahwa kelompok mereka terdiri dari beberapa jenis usia. Ada usia yang sudah tua renta mungkin, yang berjalan sudah harus sudah tidak bisa terlalu kuat. Walaupun mungkin pasti ada usia-usia muda yang gagah perkasa, tapi juga ada usia anak-anak remaja yang masih labil, ada juga anak-anak yang masih polos, bahkan ada bayi-bayi yang masih harus mereka gendong, dan ada ternak-ternak mereka yang harus berjalan mengiringi mereka, beriringan dengan mereka. Pernahkah dibayangkan bahwa dalam kondisi seperti ini mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang telah menetap tinggal di situ dengan kondisi berkebalikan, di mana sistem pertahanan mereka sudah mulai kokoh? Bangsa Israel tidak akan berdaya untuk menginjakkan kaki di tanah Kanaan jika mereka tidak dipimpin oleh Tuhan sendiri sebagai panglima perang agung. Dan jika mereka ingin berhasil, maka mereka harus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Harus dikuatkan oleh perkataan-perkataan Tuhan. Harus ditegur oleh perkataan-perkataan Tuhan ketika mereka menjadi hilaf. Jadi bagaimana mereka bisa menyadari semua itu jika perkataan atau Taurat Tuhan tidak diperdengarkan kepada mereka? Maka Tuhan Allah berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Karena itu satu-satunya kekuatan bagi mereka. Menjadi petunjuk bagi mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa bersiasat, bagaimana mereka bisa dihiburkan untuk bisa memasuki tanah Kanaan. Yang kedua, selain daripada mereka harus berperang, mereka juga harus waspada terhadap keadaan tanah Kanaan yang begitu subur, makmur, dan kaya raya. Mereka harus waspada akan godaan-godaan yang ada. Setiap manusia akan tercepat silau matanya melihat kekayaan, kesuburan, dan kemakmuran, bahkan kita sendiri. Jika kita pergi ke suatu tempat yang subur, yang berlimpah sumber daya alamnya, kita langsung ada sebuah pemikiran bagaimana saya bisa menikmati ini. Jika bangsa Israel melihat itu, dan melihat tata cara penyembahan bangsa-bangsa di Kanaan, kemungkinan besar mereka akan berkata bahwa Allah orang-orang Kanaanlah yang benar, yang telah memberkati tanah itu, yang memberkati orang-orang yang tinggal di situ. Jika Taurat Tuhan tidak ada di dalam hati mereka, maka mereka akan lekas melupakan Allah. Maka mereka akan lekas bergabung dengan orang-orang penyembah berhala. Dan Allah tidak menginginkan itu. Kita tahu bahwa Allah telah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsanya. Bangsa yang kudus, bangsa yang akan memberkati seluruh manusia di alam semesta. Jadi, apa yang menjadi penangkal bagi bangsa Israel untuk semua hal berbahaya ini hanya satu, Taurat Tuhan. Allah ingin Israel tetap waspada. Ketika mereka menjejakkan kaki di Kanaan, mereka akan mengalami kesulitan. Mereka juga akan mengalami godaan-godaan kekayaan. Kita tahu bahwa ketika Yosua dan Kaleb melihat daerah itu, mengintai daerah itu, begitu suburnya, sampai setangkai anggur, begitu besar, harus diangkut oleh 2 orang dewasa.
Pernahkah kita melihat hasil pertanian sebagus itu? Saya rasa kita belum pernah melihat. Nah, begitulah kondisi tanah Kanaan pada saat itu, ketika mereka ingin memasukinya. Bangsa Israel akan bisa tergoda mengatakan bahwa kesuburan tanah Kanaan itu adalah karena Allah-Allah orang Kanaan. Mereka bisa tergoda untuk mengikuti mereka, melupakan perintah Tuhan untuk mengusir dan melenyapkan mereka dari tanah Kanaan. Itu sebabnya firman Tuhan atau Taurat Tuhan harus diperdengarkan setiap hari dan merenungkannya. Dari mana bangsa Israel bisa mengerti bagaimana hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berdosa, hidup yang tidak disukai oleh Tuhan. Jika Taurat Tuhan mereka tidak dengar, atau mereka dengar tetapi hanya sekali setahun dalam upacara-upacara perayaan saja. Kita manusia cenderung cepat sekali melupakan hal-hal mengenai Allah. Sangat cepat sekali. Baik kita yang duduk saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Sangat cepat sekali melupakan hal-hal mengenai Allah. Jadi untuk mengatasi itu, maka firman Tuhan, Taurat Tuhan harus diperdengarkan setiap hari dan direnungkan setiap hari. Ibarat kita harus makan setiap hari. Kenapa kita harus makan setiap hari? Karena perut kita cepat lapar. Pagi tak makan, jam 10 kita udah lapar. Jadi kalau kita udah kelaparan, kita akan segera memakan apa saja yang ada. Demikian juga dengan kerohanian. Jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan setiap hari, secara rutin, maka kita cenderung akan melupakan Tuhan. Nah, demikian juga dengan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita berada dalam sebuah perjalanan menuju tempat yang tinggi. Perjalanan kita di dunia ini ketika kita melakukan semua aktivitas kita, ketika kita berjuang mencukupi kebutuhan kita, menyekolahkan anak-anak kita, memimpin mereka dan membimbing mereka untuk mendapatkan prestasi-prestasi dan mengumpul pundi-pundi bagi kita untuk masa depan, kita bilang itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah akhir dari perjalanan. Akan ada sebuah akhir di mana setiap orang bertemu kepada ujung perjalanan dan setiap orang akan mengerti apakah dia telah berhasil atau telah gagal. Ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan kita dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan layak menerima mahkota, dalam keadaan mendapatkan pujian daripada Tuhan, itu adalah sebuah keberhasilan yang sesungguhnya. Apakah kita pernah memikirkan hal ini dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan anak-anak kita? Atau apakah jarak pandang kita terlalu dekat, hanya sekedar untuk mengantar anak-anak kita berprestasi di dalam dunia? Sebagai seorang percaya, seharusnya kita mempunyai pandangan yang lebih jauh, yaitu mengantarkan mereka tiba di suatu tempat di mana mereka disebut berhasil. Ya. Di dalam keluarga kita, apakah kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Atau kepada diri kita sendiri di dalam keluarga kita. Kalau hal ini adalah satu-satunya cara untuk berhasil dan beruntung, mengapa kita tidak melakukannya? Apakah kita juga telah memberikan telinga kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan? Agar kita bisa
berhasil dan beruntung di dalam hidup kita. Apabila kita lupa akan satu hal ini, sama seperti misalnya kita lupa menjemput anak kita, bapaknya lupa menjemput anak, tentu tidak ada rencana yang telah kita buat akan gagal. Begitu juga dengan firman Tuhan yang kita lupakan, maka kita akan gagal. Bagaimana kita bisa hidup berhasil jika penuntun itu tidak ada di dalam hidup kita? Kemarin kan saya pulang kampung ya. Saya lihat kalau orang-orang Karo di sana itu, setiap pergi ke ladang tuh harus ada parang tergantung di pinggangnya. Jadi saya pikir-pikir untuk apa parang itu? Untuk apa parang? Ya, karena hubungan dengan kebun, saya merasa parang itu adalah sebagai alat pertahanan bagi mereka. Mungkin di dalam perjalanan menuju kebun mereka akan bertemu hewan berbahaya, misalnya ular. Dan dia perlu sebuah parang untuk mempertahankan diri. Atau di perjalanan dia akan bertemu dengan kayu tumbang yang menghalangi perjalanannya. Dia juga perlu itu untuk membereskan jalannya. Atau ketika pulang dari ladang dalam keadaan licin karena hujan, dia perlu menebas sebuah tongkat untuk menjadi tongkat dia dalam perjalanan supaya tidak jatuh dan tergelincir. Atau bahkan jika bertemu orang yang sedang membenci kita, mengiri kita, dan marah kepada kita, dengan membawa parangnya juga, kita memiliki parang untuk mempertahankan diri kita. Mengapa mereka begitu setia akan hal itu? Mereka setia. Kalau ibu-ibu lihat, tidak ada orang yang pergi tanpa parang. Bahkan ketika suatu hari kami ada di kebun, jadi Eka minta pulang terlebih dahulu, Papa Su membekali dia sebuah parang. Kamu bawa parang ini satu. Kami bawa dua. Dia, Eka bilang, untuk apa? Untuk pegang-pegangan kamu. Bawa. Jadi dia bawa. Setia untuk hal itu karena dia tahu bahwa itu sangat bermanfaat. Apakah kita menyadari dan mengakui bahwa firman Tuhan sangat bermanfaat untuk keberhasilan kita? Jika kita mempercayai perkataan Tuhan di Yosua 1 ayat 8, maka kita tidak akan berani hidup tanpa Taurat Tuhan. Jika saat ini kita belum mempercayai itu, percayailah dan yakinilah bahwa itulah satu-satunya cara untuk bisa tiba di tujuan akhir kita, ke tempat tinggi yang teguh. Jangan terlalu berpikir terlalu pendek, hanya di masa tua dan di masa pensiun. Perjalanan itu masih hanya sejengkal dibandingkan dengan perjalanan kita sesungguhnya. Anak-anak kita, kita sendiri, mereka akan melalui perjalanan di dalam hidup ini. Mereka akan menemui kemewahan-kemewahan dunia, kemanjaan-kemanjaan dunia, godaan-godaan dunia, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Apakah mereka punya satu alat untuk mempertahankan diri mereka? Apakah kita memikirkan kebutuhan itu terhadap anak-anak kita? Atau apakah kita lalai? Apakah kita lupa bahwa kita tidak memperlengkapi mereka dengan sebuah alat yang mumpuni untuk bisa melewati perjalanan yang kadang sulit dan kadang menggoda. Keberhasilan yang kita bicarakan sekarang bukan keberhasilan duniawi. Berhasil mengantarkan anak dalam prestasi, dalam pekerjaan, di dalam mencari kebutuhan-kebutuhan duniawi.
Tapi keberhasilan yang kita bicarakan sekarang adalah keberhasilan berjalan dari dunia ini ke tanah Kanaan surgawi. Apakah kita ingin berhasil? Apakah kita ingin bersama-sama dengan anak-anak kita berhasil nanti tiba di pinggir sungai surgawi, duduk di sana dengan penuh sukacita? Maka ingatlah satu hal ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang kita lakukan agar anak-anak kita bisa menerima itu semua. Sebenarnya Gereja Gapi telah memberikan wadah yang begitu bagus saat teduh setiap malam. Itu setiap malam ada firman Tuhan. Mengapa guru sekolah minggu malah yang lebih seperti, oh kalian harus datang, kalian bujuk-bujuk, telepon-telepon. Mengapa orang tua tidak mendorong anak itu? Karena kita tidak menyadari atau tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah senjata termumpuni untuk mereka bisa berhasil. Kesalahan di dalam orang tua. Apakah kita akan terus melanjutkan kesalahan itu? Mengapa kita lebih memilih untuk mempersiapkan diri untuk ujian daripada menyediakan waktu 30 menit untuk saat teduh? Karena tujuan kita masih sebatas prestasi di dalam kehidupan ini. Kita akan merasa puas dan merasa bangga jika anak-anak kita berprestasi, berhasil, dan kelak nih menjadi orang yang berhasil di dalam profesi mereka, di dalam finansial mereka. Cara pandang kita masih terlalu pendek. Saya tidak berkata itu tidak baik. Itu memang harus kita usahakan. Karena mereka harus makan, mereka harus memiliki uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangan karena sesaat itu atau tujuan yang singkat itu, kita melupakan tujuan sesungguhnya. 30 menit berbanding dengan 12 jam, ya kan? 12 jam satu hari ya, karena 12 jam lagi kita mungkin tidur. Mengapa kita mengabaikan yang 30 menit itu? Di mana logika kita yang Tuhan berikan? Logika itu ada, tetapi kita ditutupi oleh godaan-godaan dunia. Maka saya bilang perjalanan kita akan melewati godaan-godaan, kemanjaan-kemanjaan yang diberikan dunia ini, dan juga kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita bisa berhasil melalui itu? Beruntung artinya bisa mengalahkan semua itu. Ibarat seorang petani beruntung bisa lepas dari terkaman ular. Beruntung tidak tergelincir di jalan yang licin. Sehingga berhasil kembali pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Bagaimana jika kita tidak memiliki satu peralatan, senjata yang ampuh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita? Jadi kiranya lewat firman Tuhan ini kita bisa semakin mengerti. Baik kita sebagai seorang ibu, mengerti bahwa firman Tuhan adalah satu kewajiban untuk kita bacakan. Untuk juga anak-anak kita merupakan satu kewajiban untuk mereka dengarkan. Kiranya orang tua yang lebih berjuang keras untuk menyuruh anak-anak mereka mendengarkan firman Tuhan di saat teduh. Agar kiranya anak-anak kita berhasil bersama-sama dengan satu keluarga, kita mencapai keberhasilan itu nanti. Saya sebagai seorang ibu, doa saya untuk suami dan anak saya, Tuhan tolong berikan
iman seperti yang saya miliki kepada suami saya dan anak saya. Pengharapan seperti yang saya miliki kepada suami dan anak saya. Tentu kita mengenal suami kita. Tentu kita mengenal anak-anak kita. Seberapa lemah mereka, di mana yang masih mau diperbaiki. Tentu kita mengenal, saya sendiri mengenal. Dalam ketika berbincang-bincang, aku mengerti bahwa suamiku masih banyak hal yang harus dipelajari mengenai Tuhan, mengenai jalan Tuhan, mengenai rencana Tuhan, mengenai uh, janji-janji Tuhan yang menyejukkan hati. Puji Tuhan, saya selalu merasa bersuka cita karena pengertian akan firman Tuhan belakangan ini setelah Tuhan menghajar saya. Dan saya merasa bahwa suami saya harus mendapatkan itu. Anak saya harus mendapatkan itu. Saya berdoa mengenai hal itu. Saya melihat Tuhan perlahan-lahan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban. Apakah kita memiliki kerinduan yang demikian untuk anak-anak kita, untuk suami kita? Jangan sampai nanti suatu saat ketika kita tidak bisa kembali lagi ke awal untuk menjalaninya. Mungkin sekarang kita akan merasa bahwa prestasi, kekayaan, jabatan adalah sesuatu yang terpenting dibandingkan dengan semuanya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa tujuan terakhir kita hanya bisa ditempuh dengan cara Tuhan, tidak bisa ditempuh dengan kekayaan, tidak bisa ditempuh dengan prestasi-prestasi dunia kita, tidak bisa kita beli dengan apa yang telah kita kumpulkan, maka kita akan mengerti bahwa kita telah gagal. Dan ketika kita mengerti itu, kita telah terlambat. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, bagaimana kita berhasil dan beruntung, yaitu merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu kepada keluarga kita. Kalau Yosua memperkatakan kepada orang Israel, kalau kita memperkatakan kepada anak-anak kita, kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Selamat menempuh perjalanan bersama tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha tinggi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyediakan tuntunan di dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun jika kami sering sekali teralihkan oleh dunia ini, yang selalu bekerja keras untuk mengalihkan pemikiran kami daripada Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan, supaya kami senantiasa mengingat akan pesan Tuhan ini, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang beruntung dan berhasil. Tuhan, tolonglah kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.